progres kalian? Sudah dia Bu. Asistensi rancangan. Tunggu sebentar. Oke, baik. Siapa yang mau volunteer dulu? Atau Adit punyamu duluan? Silahkan. Baik Bu. Ini bimbingan terakhir ya, Adit ya? Iya Bu. Hari Rabu sudah Ujian. ujian rancangan. Oke, silahkan. Kita punya 2 jam, teman-teman. Sampai setengah 3. Silahkan Adit di share screen. Ya Bu. Tunggu sebentar Bu. Saya buka dulu. Ya. Ibu, Ngomong aja, Dit. Silahkan. ini kan kemarin saya sudah bimbingan Bu. Cuman ada beberapa perbaikan. Itu saya paparkan yang perbaikan kemarin atau seperti apa Bu? Perbaikannya kemarin berapa persen ya, Adit ya? Coba yang perbaikan saja, Adit. Kemarin perbaikannya itu di judul. Di sini infografis interaktif berbasis sistem informasi geografis, daerah irigasi, ditambahkannya di sini, Bu. Ditambahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian di bagian rancangannya, Bu, Ibu minta tambahkan RTL, monitoring Adit, dan suara saya evaluasi. terdengar nggak, Adit? Baru kedengaran Suara sekarang, saya. Bu. Oke. Ya. Di keterkaitan substansi ya harus minimal untuk 3, tidak boleh kurang dari 3 nilai dasarnya. Oke, ini juga udah monitoring evaluasi. Coba turun lagi B-nya dengan C. Oke. Yes. Jadi udah bagus, udah lengkap, boleh option. Udah serap atau masih ada yang ingin kamu tanyakan? Eh, Intinya cukup, Bu. Ya, boleh stop share. Siapa lagi yang mau dikoreksi atau mau diklarifikasi rancangannya silakan. Ibu izin Izin saya, saya Bu. bisa Bu, orang Hayo aja. Ya, boleh silakan. Silakan. Iya. Apakah sudah terlihat, Bu? Iya, sudah. Silakan, Mbak.
Ya, untuk judulnya optimalisasi pengelolaan dokumen pemeriksaan, rencana kerja dan anggaran atau RKA berbasis digital di Inspektur Pembantu Wilayah 2 Kabupaten Donggala. Nah, untuk latar belakang kondisi saat ini yaitu pengelolaan arsip dokumen pemeriksaan RKA secara digital pada saat ini masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan dokumen pemeriksaan RKA yang masih dikelola dan disimpan dalam bentuk arsip fisik. Seiring berjalannya waktu, jumlah dokumen ini semakin banyak sehingga menyebabkan penumpukan berkas di ruang penyimpanan arsip. Dokumen yang bertumpuk ini seringkali disimpan dalam map, otnar, atau box arsip tanpa sistem pengelolaan digital yang memadai. Akibatnya, proses pencarian dan pemanfaatan dokumen menjadi tidak efisien serta menghambat pelaksanaan tugas pengawasan. Ibu, saya lanjut kemana lagi, Bu? Ibu?
Suara saya terdengar, teman-teman? Sudah terdengar, Bu. Ya, mohon maaf, ini signal di mana. Kalau tidak salah, hipertensi. Silakan dilanjut. Ibu, saya ulang lagi apa bagaimana, Bu? Hmm, ya, ini aja. Ini bab 1 ya. Tadi saya sudah bacakan kondisi saat ini, Bu. Oke, yang penting ada kondisi saat ini. Silakan nanti di bab 2. Bang. Di bab 2 lagi, Bu. Ya. Ya, baik, Bu. Langsung ke apa? APKL-nya, Bu. Ibu, saya langsung bacakan, Bu. Iya, Mbak. Silakan, Mbak. Silakan. Saya dengar ya. Nah, untuk isunya ada 3. Yang pertama, belum optimalnya pengelolaan arsip dokumen pemeriksaan, rencana kerja dan anggaran berbasis digital di Irban 2. Kemudian, pengelolaan dokumentasi bukti pemeriksaan RKA masih belum optimal pada Irban 2, serta ketidakkonsistenan dalam penataan dokumen pemeriksaan RKA pada Irban 2. Kemudian yang memiliki nilai tertinggi yaitu pada isu yang pertama dengan total nilai 18. Kemudian untuk analisis fishbone-nya yaitu sebagai berikut, di mana supplier yaitu belum optimalnya Google Drive untuk penyimpanan, kemudian skill, kurangnya kesadaran penyimpanan digital, kemudian safety, resiko kehilangan dokumen pemeriksaan, untuk surrounding, arsip digital belum konsisten, sedangkan untuk sistem belum adanya sistem digital yang terstruktur. Ya, terus. Udah benar Eh, ini, Mbak. Udah. Saya lanjutkan ke alternatif pemecahan masalah, Bu. Langsung ke rancangan isu, enggak? Silakan. Rencana rencana kegiatan Ya. aktualisasinya, Bu. Ya, ini, Bu. Ya, coba. Ya, yang pertama, melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi yang meliputi tahapan kegiatannya. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian, yang kedua, memaparkan rancangan ide gagasan kepada mentor. Kemudian yang ketiga, mendapatkan persetujuan kegiatan dari mentor. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, melakukan optimalisasi arsip dokumen pemeriksaan RKA secara digital. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, menyusun petunjuk. Yang kedua, membuat link Google Drive. Yang ketiga, mengunggah dokumen pemeriksaan. Kemudian kegiatan yang ketiga, melakukan edukasi optimalisasi arsip dokumen pemeriksaan RKA secara digital. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, mengundang rekan kerja di Irban 2. Yang selanjutnya melakukan presentasi, kemudian melakukan edukasi praktek. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, yang meliputi tahapan kegiatan yang pertama menyebarkan kuesioner, kemudian mengumpulkan dan menganalisa kuesioner, dan yang terakhir melaporkan hasil kuesioner kepada mentor. Ya, Mbak. Kalau di kegiatan ini, kita lihat bagian D-nya, rencanakan tindak lanjut, RTL. Tulis coba ya. Maaf, Bu, terputus-putus, Bu. Bagian D, melakukan rencana tindak lanjut. Ditambah Oh ya, bagian D melakukan rencana tindak lanjut. Ya, bagian D. Terus nanti outputnya silakan dianalisa saja ya. Yang lainnya sudah benar. Ini coba Mbak, coba di ini dong. Saya lihat selain akuntabel turun ke bawah ada berapa itu nilai-nilai core value-nya? Akuntabel, kompeten, loyal. Oke. Iya, Terus lagi turun ke bawah. baik, Bu. Oke. Ya, udah jadwal tentatif. Nah, ini jadwal tentatifnya, Bu. Oke. Oke, udah bagus nih. Jangan lupa daftar pustaka.
Ya Bu, ada saya lampirkan Bu. Ah, ini bagus. Dan sesuai SOP. Oke, silahkan. Ditutup PowerPoint bagaimana? Ya, PowerPoint-nya sudah saya buat juga Bu. Hmm. Coba lihat dulu. Mau ditampilkan PowerPoint-nya, Mbak? Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Dilanjut lagi ke slide berikutnya. Ya, optimisasi pengolahan dokumen pemerintahan Kabupaten Bandung pada inspektur pembantu wilayah 2 Kabupaten Donggala. Oke, next. Ya, lagi. Oke, lagi. Silakan, next lagi. Ini bagus nih ya, transformasi. Saya punya banyak ininya. Oke, next lagi. Lagi. Oke, udah. Bagus. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu. Ya. Yang lain satu lagi silakan. Izin saya, Bu. Ya, silakan Bang Yani. Siap, terima kasih izin share dulu. Udah kelihatan, Bu? Izin, Bu, sudah kelihatan? Ya, udah silakan. Langsung Ya, di siap. kondisi saat ini, coba. Satu pendahuluan latar belakang untuk kondisi saat ini, namun pada realitanya fungsi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Donggala saat ini masih menghadapi kendala administratif. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pendataan dan monitoring tindak lanjut masih dilakukan secara manual atau konvensional menggunakan Excel, sehingga sulit untuk memetakan progres penyelesaian rekomendasi secara real time. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 masih terdapat 80% rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum tuntas ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah atau OPD. Kendala komunikasi dan birokrasi dalam penyampaian bukti dukung tindak lanjut seringkali menyebabkan terjadinya delay informasi antara inspektorat dan instansi terkait. Kondisi yang diharapkan adalah tersedianya sebuah sistem pemantauan TLHP yang terintegrasi dan transparan dengan optimalisasi sistem pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau TLHP melalui dashboard digital terintegrasi. Proses pemutahiran data tindak lanjut dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan dapat diakses secara akuntabel oleh pihak manajemen. Dengan sistem yang terdigitalisasi, inspektorat dapat memberikan peringatan dini atau early warning kepada OPD yang belum menyelesaikan komitmen tindak lanjutnya, sehingga persentase penyelesaian rekomendasi atau aspek penyelesaian temuan dapat meningkat secara signifikan sesuai dengan target indikator kinerja utama organisasi.
Apabila isu belum Oke. optimal, Lanjut lagi, sudah ada ini ya. Nanti kalau penguji, biasa kan mereka tidak baca nih. Rangga ini ya, nanti kalau ditanya, ada nggak ini kondisi saat ini yang digambarkan? Nanti siap, tunjukkan saja Rangga ini dan teman-teman harus hafal di halaman berapa jawaban tentang SEO, oke? siap, siap. Oke, selanjutnya next. Misi gambaran Di, inspektorat daerah, ya, di indikator kinerja utama ada? ikonya ada Bu. Coba, Struktur organisasi, iko. sudah ada? Ikonya saya Oke. ambil dari Renstra Bu. Oke. Itu tugas dan fungsi jabatan peserta sebagai auditor, tujuan realisasi, bab 2, bukan perangkat. Diagram fishbone-nya, Oh, ya, udah ada IKU kan tadi? ada, ikonya ada. Oke, Ini ya. APKL, ini diagram Hmm. fishbone-nya. Jadi kebalikannya belum Optimalnya optimalnya monitoring monitor tindak lanjut. tindak lanjut hasil pemeriksaan atau TLHP Oke. pada Inspektorat Daerah Kabupaten Donggala. Ada skill, sistem, surrounding, Oke. supplier, sama safety. Alternatif pemecahan masalah, Lanjut di rancangan aktualisasi. langsung. Kegiatan pertama, persiapan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatan pertama yakni melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan. Nilai berakhlaknya ada 3, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Tahapan kedua, yakni melakukan koordinasi dengan admin data TLHP di instansi. Nilai berakhlaknya juga ada 3, yakni harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahapan ketiga, ini menyusun jadwal pelaksanaan aktualisasi secara detail. Nilai berakhlaknya yakni akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian kegiatan kedua yakni pembuatan basis data atau database menggunakan Google Spreadsheet. Tahapan kegiatan pertama yakni mengumpulkan dan memvalidasi data TLHP. Nilai berakhlaknya juga ada 3, akuntabel, kompeten, dan juga loyal. Kemudian tahapan kegiatan kedua yakni melakukan input data ke format basis data digital. Nilai berakhlaknya ada 3, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, dan juga adaptif. Tahapan kegiatan ketiga yakni mengkategorikan status temuan, ada belum, proses, dan juga selesai. Nilai berakhlaknya ada kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan ketiga yakni desain dan pembuatan dashboard digital di Looker Studio. Tahapan kegiatan pertama yakni merancang layout dan visualisasi dashboard pada Looker Studio. Nilai beratnya ada berorientasi pelayanan, kompeten, dan juga adaptif. Kemudian tahapan kegiatan kedua yakni menghubungkan basis data spreadsheet dengan dashboard. Tahapan kegiatan nilai berakhlaknya yakni ada akuntabel, kompeten, dan juga adaptif. Kemudian tahapan kegiatan ketiga yakni melakukan verifikasi fungsi filter dan akurasi grafik. Tahapan nilai berakhlaknya ada akuntabel, loyal, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan keempat yakni uji coba dan edukasi penggunaan dashboard. Tahapan kegiatan pertama yakni menyusun panduan penggunaan atau manual book secara digital. Kemudian nilai berakhlaknya ada berorientasi pelayanan, kompeten, dan juga adaptif. Kemudian tahapan kegiatan kedua melakukan uji coba terbatas kepada rekan inspektorat. Nilai berakhlaknya akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan ketiga yakni melakukan sosialisasi penggunaan dashboard kepada pimpinan. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Yang terakhir, kegiatan terakhir adalah evaluasi dan penyusunan laporan aktualisasi. Tahapan kegiatan pertama mengumpulkan umpan balik terkait kemudahan dashboard. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan kedua yakni menganalisis hasil evaluasi untuk perbaikan sistem. Nilai beratnya ada akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan ketiga yakni menyusun dan menyerahkan laporan akhir kepada mentor.
Berikutnya ini laporan final, ini baratnya adaptabel, kompeten, dan juga loyal. Jadwal Oke. tentatif Sebelum finalisasi. lanjut, Ramdhani naik dulu ke tahapan kelima, yang terakhir tadi. Nah, ini pada tahapan kelima ini ditambahkan lagi nih, Ramdhani kan sampai di tahapan 5.3 ya. Siap, Tambah lagi 5.4 melakukan rencana tindak lanjut atau RTA. RTL-nya. Nah, tinggal itu saja yang dilampirkan, kemudian outputnya nanti dilihat lagi, eh, dianalisa apakah output dari rencana tindak lanjut inovasi yang nanti Ramdhani selesaikan selesai aktualisasi latsar ini. Oke? Siap, Bu. Ya, yang lain udah bagus semua. Sampai di jadwal tentatif lagi. Coba lihat. Oke, udah bener nih. Jadi spesifik lebih ke tanggal berapa ya, berakhirnya dari tanggal berapa Siap, ke Bu. berapa. Oke, udah. Silakan di stop share. Cuman PowerPoint ya, Kang Dani. Siap, Bu. Izin bertanya, Bu, untuk PowerPoint-nya Ya, ada batas maksimal nggak slide-nya? ada. Nggak ada. Oh, nggak Cuma ada. acuan kalian itu adalah pemaparan itu hanya 5 menit. 5 menit ya? Siap. 5 menit pemaparan. Jadi jangan terlalu panjang-panjang sih menurut hemat saya ya, biar kalian bisa. Dan nanti kan juga saya akan arahkan apa-apa saja yang perlu kalian baca dalam slide kalian. Oke? Oh ya, siap, Bu. Siap. Terima Oke, kasih banyak, Bu. ada lagi? Ya, silakan yang lain lagi siapa? Ya, silakan Yolanda. Optimalisasi, coba judulnya tadi. Optimalisasi penerapan monitoring kebersihan toilet di Rumah Sakit Umum Daerah Pendaud Tangguh. Optimalisasi penerapan monitoring kebersihan toilet. Nah, Yolanda pakai metode apa untuk solusinya, Yolanda? Halo, Yolanda. Yolanda, suara saya terdengar?
Halo, teman-teman. Yolanda, suara saya Ya, terdengar? Ibu. Sedikit lagi yang penting silakan. Iya, Ibu. Maaf ya, Ibu Nurwali, saya tuh sikap. Boleh saya lanjut, Ibu? Silakan. Iya, silakan. Ya, Ibu. Kemarin koreksinya itu, Ibu, di bagian rancangan aktualisasi ini kegiatan untuk yang pertama disuruh tambahkan persiapan aktualisasi atau habituasi di tempat kerja, kemudian dengan rencana tindak lanjut paskanya, Ibu. Saya Oke. bacakan Terus kamu kerja, Mbak? kegiatan Saya persiapan lagi aktualisasi lihat. habituasi. Ya, Ibu. Tahapan Silakan lanjut. kegiatan pertama, saya lanjut, Ibu. Iya, silakan. Tahapan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor sebagai langkah awal untuk mendapatkan arahan dan persetujuan terkait rencana kegiatan. Kemudian, tahapan keduanya itu melakukan survei terhadap seluruh toilet di lingkungan rumah sakit guna memperoleh gambaran kondisi kebersihan dan sarana yang tersedia. Ketiga, mengidentifikasi ruangan yang toiletnya akan dipilih sebagai lokasi perbaikan berdasarkan hasil survei dan tingkat prioritas kebutuhan. Keempat, meninjau kembali checklist monitoring kebersihan toilet yang telah digunakan sebelumnya. Kemudian, kegiatan kedua, pembuatan SPO petugas kebersihan cleaning service terkait kebersihan toilet di Rumah Sakit Umum Daerah Pendau Tambu. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyusun draft standar SPO petugas kebersihan atau cleaning service. Tahapan kedua yaitu konsultasi dengan atasan atau unit terkait tentang SPO cleaning service. Kemudian ketiga, menyusun draft SPO cleaning service yang final. Keempat, mensosialisasikan SPO kepada cleaning service. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu penyampaian SK penugasan kepada petugas cleaning service. Tahapan pertama menyiapkan surat SK penugasan CS. Kedua, mensosialisasikan isi SK kepada petugas cleaning service. Ketiga, mendistribusikan SK kepada masing-masing petugas cleaning service. Kegiatan yang keempat yaitu penyediaan media edukasi sanitasi lingkungan di rumah sakit. Tahapan yang pertamanya yaitu menyusun konsep media edukasi. Kemudian kedua, melakukan konsultasi atau koordinasi dengan atasan terkait media edukasi sanitasi lingkungan. Ketiga, mencetak atau menyiapkan media edukasi yang telah disetujui. Keempat, menempelkan atau mendistribusikan media edukasi di area strategis rumah sakit. Kemudian kegiatan yang kelima, sosialisasi edukasi kesehatan tentang kebersihan toilet melalui media leaflet. Tahapan kegiatan yang pertama, membuat leaflet edukasi. Kedua, melakukan konsultasi kepada mentor. Ketiga, mencetak leaflet. Dan keempat, melaksanakan sosialisasi edukasi kesehatan tentang kebersihan toilet melalui media leaflet. Kegiatan yang keenam yaitu evaluasi dan pelaporan. Pertama, tahapannya menganalisis hasil edukasi. Kedua, membuat laporan evaluasi. Ketiga, menyampaikan laporan ke atasan terkait selesainya kegiatan edukasi. Kemudian, kegiatan terakhir yaitu perencanaan tindak lanjut pasca aktualisasi. Tahapan yang dilakukan yaitu pertama, menyusun rencana tindak lanjut. Kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Dan ketiga, mensosialisasikan rencana tindak lanjut. Oke, Yolanda, suara saya terdengar. Halo, Yolanda. Ya, Ibu. Ya, ini udah bagus semua, udah ada tambahan referensi. Aduh, Yolanda, signal di Morowali ini benar-benar. Suara saya kedengaran, Yolanda? Putus-putus, Ibu. Iya, saya sudah punyanya Yolanda sudah bagus. Silahkan di stop share.
Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Oke. Ada apa lagi teman-teman? Silakan. Saya Ibu. Ya, silakan. Apa sudah terlihat Ibu? Sudah, silakan. Baik, jadi di sini rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi validitas data aset tetap melalui des asistensi penginputan belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala. Oke. Udah bagus nih judulnya. Next, Mbak. Di bab 1 ada kondisi 1. Ada Ibu. Oke, coba dibacakan dulu. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satunya mengenai validitas data aset tetap yang sangat bergantung pada ketepatan proses penginputan yang dimulai sejak tahap realisasi belanja modal. Namun saat ini masih terdapat tantangan besar berupa ketidaksinkronan antara kodifikasi barang yang diinput dengan standar klasifikasi yang berlaku. Selain itu, masalah ketidaklengkapan pengisian spesifikasi barang seperti merek, tipe, nomor rangka, hingga lokasi keberadaan aset masih seringkali ditemukan. Sehingga hal ini akan menghambat terciptanya sistem pelaporan yang terintegrasi. Permasalahan dari ketidaksinkronan ini terletak pada rendahnya pemahaman teknis petugas penginput dalam membedakan klasifikasi belanja modal dengan kodifikasi barang yang sesuai menurut standar akuntansi pemerintahan. Sering terjadinya kesalahan input di mana barang yang dibeli melalui akun belanja modal tidak terpetakan dengan benar ke dalam kartu inventaris barang, atau bahkan tercatat sebagai beban persediaan yang habis pakai. Jika kondisi ini dibiarkan, maka proses rekonsiliasi data antara bidang akuntansi dan bidang aset akan memakan waktu yang sangat lama dan meningkatkan risiko terjadinya selisih data yang signifikan sehingga berpotensi menjadi temuan berulang dan dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Oke, Kondisi udah. yang diharapkan Next aja dari langsung. isu yang diangkat yaitu terwujudnya integrasi dan sinkronisasi yang presisi antara kode rekening belanja modal dengan kodifikasi barang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sehingga data aset tetap yang disajikan dalam neraca mencerminkan kondisi fisik dan nilai yang akurat. Hal ini didukung oleh peningkatan pemahaman teknis petugas penginput dalam memetakan kategori aset secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pendampingan teknis atau des asistensi pengawasan yang intensif bagi para operator di setiap organisasi perangkat daerah. Adapun Oke, gambar, ya. Halo. lanjut Ibu. Ya, lanjut ke bab 2, Mbak. Udah ada di Oh, situ. bab Udah 2. bagus ya. Langsung ke fishbone, diagram fishbone-nya. Ini Ibu. Ya, oke. Coba dibacakan. Baik, untuk isunya yaitu belum optimalnya validitas data aset tetap akibat kesalahan penentuan kodifikasi dan kelengkapan pengisian spesifikasi barang pada proses penginputan belanja modal. Adapun skill yaitu kurangnya sosialisasi teknis, lalu rendahnya pemahaman operator, dan untuk sistemnya yaitu validitas data aset belum optimal dan keterbatasan akses monitoring. Untuk surroundingnya yaitu kurangnya koordinasi antar SKPD, safety-nya yaitu risiko temuan audit dan suppliersnya yaitu keterlambatan penyerahan dokumen dan rincian spesifikasi yang minim. Oke, lanjut ke tabel rancangan aktualisasi. Baik, untuk kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi.
Tahapan kegiatannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu aktualisasi. Tahapan yang kedua yaitu melakukan studi literatur terhadap regulasi pengelolaan barang milik daerah. Tahapan ketiga yaitu memfinalisasi draft judul dan memohon persetujuan resmi dari mentor. Kegiatan kedua yaitu penyusunan dan pengembangan instrumen survei berbasis digital. Tahapan kegiatan melakukan penyusunan kuesioner online terkait seberapa paham operator OPD terhadap penginputan belanja modal. Tahapan kegiatan kedua yaitu melakukan koordinasi dengan operator masing-masing OPD terkait pengisian kuesioner online. Dan tahapan yang ketiga yaitu membagikan kuesioner online untuk menjawab pertanyaan seputar pemahaman terkait penginputan belanja modal. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan materi sosialisasi. Tahapan pertama yaitu merancang materi sosialisasi. Tahapan kedua menyusun materi sosialisasi. Dan yang ketiga yaitu finalisasi dan edit. Kegiatan yang keempat yaitu pelaksanaan sosialisasi dan desk asistensi. Tahapan kegiatannya yaitu mengumpulkan beberapa operator pengurus barang dari SKPD. Tahapan yang kedua yaitu mensosialisasikan panduan penginputan belanja modal kepada operator pengurus barang. Dan yang ketiga yaitu melakukan sesi asistensi dan tanya jawab terkait kendala teknis penginputan belanja modal pada operator OPD. Kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatannya melakukan monitoring proses penginputan dan validitas data. Tahapan kedua yaitu melakukan evaluasi progres penginputan dan melaporkan progres kepada mentor. Tahapan ketiga yaitu tindak lanjut proses progres evaluasi. Adapun jadwal tentatif dari kegiatan aktualisasi ini dapat dilihat, Ibu. Ya, oke. Semua udah bisa mengerti. Oke. Silakan stop share. PowerPoint aman? Aman, Ibu. Oke. Nah, Kasih, Ibu. ya, siapa lagi kira-kira? Siapa lagi? Silakan. Hai Bu, Ya, silakan. sudah terlihat Ibu? Sudah, silakan. Oh iya, langsung di latar belakang ya Ibu. Ya. Kondisi saat ini baca ya. Oke Bu. Baik, berdasarkan hasil pengamatan, kondisi saat ini di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala menunjukkan bahwa belum optimalnya pengolahan data lumbung pangan. Data masih tersebar di berbagai dokumen dan bidang, serta belum tersusun dalam database digital yang terintegrasi. Selain itu, pengolahan data masih bersifat konvensional dan belum didukung sistem penyimpanan dan backup yang memadai. Kondisi ini menyebabkan proses pencarian dan pembaruan data menjadi lambat, pemantauan lokasi yang kurang efektif, serta informasi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam analisis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan regulasi dan tugas jabatan dengan pengelolaan data yang ada. Padahal, dengan jumlah 45 titik lumbung pangan yang tersebar di wilayah Kabupaten Donggala, diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan data secara cepat, akurat, dan mudah diakses.
Kondisi yang diharapkan adalah tersedianya sistem pengelolaan data lumbung pangan yang terintegrasi dalam bentuk database digital yang memuat informasi lengkap seperti nama kelompok, lokasi, kondisi, status keaktifan, serta titik koordinat. Selain itu, data diharapkan dapat disajikan dalam bentuk peta sebaran berbasis digital sehingga memudahkan pemantauan, analisis spasial, dan pengambilan keputusan. Dengan sistem tersebut, pengelolaan data menjadi lebih efektif, efisien, dan mendukung perencanaan program ketahanan pangan berbasis data. Apabila permasalahan ini tidak ditangani, maka akan berdampak pada tidak tersedianya informasi yang cepat dan akurat, kurang optimalnya perencanaan program, lemahnya koordinasi antar bidang, serta pengambilan keputusan yang tidak berbasis data. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan menjadi tidak maksimal dan sebaliknya. Digitalisasi pengolahan data dan pengembangan, maka akan meningkatkan kualitas sistem maupun memudahkan seluruh yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pasti berupa digitalisasi pengolahan data dan data sebaran numpang, ketahanan pangan, sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan data ketahanan pangan di daerah. Lalu, apakah suara saya terdengar? Baik, lanjut, Man. Ya, lanjut di analisis menggunakan isu APKN lagi. Silahkan. Oh iya, Bu. IKU ada kan indikator kinerja utamanya? Ada, Ibu. Oke, silahkan. Baik, pada analisis APKL saya mengambil 3 isu. Dengan isu utama yaitu belum optimalnya pengolahan data sebaran lumbung pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala. Kemudian ya tentang isbonnya dan isu utama belum optimalnya pengolahan data sebaran lumbung pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala. Skill, kompetensi pengolahan data sebaran lumbung pangan masih terbatas. Kemudian suppliers, data lumbung pangan berasal dari beberapa bidang di Dinas Ketahanan Pangan. Sistem, ada integrasi data lumbung pangan, belum ada. Dan surrounding, sebaran lumbung pangan cukup luas dan akses yang sulit di wilayah tertentu. Kemudian safety, belum adanya sistem backup data lumbung pangan. Oke, langsung ke ini lagi. Kualifikasi, silahkan. Baik. Baik, rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama itu persiapan aktualisasi dan habituasi di tempat kerja. Tahapan yang pertama itu konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Tahapan kedua mengumpulkan referensi pengelolaan data sebaran lumbung pangan. Tahapan ketiga pemaparan rencana kegiatan aktualisasi kepada mentor. Kegiatan kedua yaitu pengumpulan dan penginputan data. Tahapan pertama pembuatan format input data awal menggunakan Microsoft Excel. Kemudian tahapan kedua mengumpulkan data awal beserta bukti dukung terkait lumbung pangan. Tahapan ketiga penginputan data lumbung pangan ke dalam format Microsoft Excel. Kemudian yang keempat validasi data yang telah diinput. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu pembuatan database lumbung pangan di Google Spreadsheet. Tahapan pertama mengunggah data lumbung pangan ke Google Spreadsheet. Yang kedua penyesuaian format database lumbung pangan pada Google Spreadsheet. Tahapan ketiga, menyimpan dan mengamankan database lumbung pangan. Selanjutnya, tahapan keempat, pembuatan peta sebaran lumbung pangan.
Tahapan yang pertama, mengunggah database lumbung pangan ke Google Earth. Yang kedua, menyesuaikan titik koordinat latitude dan longitude lumbung pangan. Yang ketiga, menyesuaikan informasi pada setiap titik lokasi lumbung pangan. Tahapan keempat, melakukan uji coba peta sebaran lumbung pangan. Selanjutnya, kegiatan kelima, penyajian data dan edukasi penggunaan database dan peta sebaran lumbung pangan. Kemudian tahapan pertama, penyajian database lumbung pangan yang terhubung pada peta sebaran lumbung pangan berbasis Google Earth. Yang kedua, berbagi akses database lumbung pangan yang terhubung dengan peta sebaran lumbung pangan berbasis Google Earth. Yang ketiga, edukasi penggunaan database dan peta sebaran lumbung pangan kepada mentor dan rekan kerja. Kemudian kegiatan terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Tahapan pertama, monitoring pemanfaatan database dan peta sebaran lumbung pangan. Tahapan kedua, evaluasi hasil kegiatan dan pelaporan kepada atasan. Tahapan terakhir, rencana tindak lanjut RTL. Oke, udah beres, bagus. Ini jadwal tentatifnya juga bagus, sudah fix. Hampir tidak ada perbaikan. Oke, silakan stop share lagi. Aman tuh Kasih. ya. PowerPoint gimana? Aman ya? Sebentar ini. Oke, jangan lupa ya. Siapa lagi yang volunteer selanjutnya? Ada lagi? Halo, nggak ada lagi ya? Semua ya. Ada lagi yang bersedia? Kira-kira? Yang lain, Amanah, Ainul, Aman. Pak itu dia, suara saya terdengar tidak? Belum, Ibu. Saya seperti mau menyerah di Morowali. Silakan saya di sini. Susah sekali signalnya. Padahal juga teman-teman saya sudah pindah 2 kali sampai pakai hotspot sendiri dia nggak bisa. Siapa lagi? Zahwa. Udah kemarin tampil Ibu, tapi tampilkan yang perbaikannya saja Ibu. Boleh, silakan. Ya Ibu. Nah ini Bu. Kemarin perbaikannya tambahkan rencana tindak lanjut. Ya, terus? Sama kemarin juga yang di tahap kegiatan yang pertama diganti. Jadi persiapan rencana aktualisasi. Tahapannya konsultasi dengan mentor. Kemudian identifikasi kebutuhan checklist. Yang ketiga mempersiapkan kebutuhan checklist Ibu. Oke. Ada lagi nggak? Cuma itu saja Ibu yang kemarin disuruh ubah. Oke deh. Sama ini PowerPoint? Ibu, sama IKU. Ah. Sama IKU kemarin. Oh ya. PowerPoint PowerPoint? sudah Ibu. Sudah Saya semua. share. Boleh, silakan. Ini Bu. Bisa nama pengujinya. Ini bab 1 latar belakang kondisi saat ini, kondisi diharapkan sama dampaknya. Ini analisis isunya, ini fishbone, kemudian ini permasalahan gagasan, rencana aktualisasi, jadwal tentatif. Oke deh. Dah siap semua ini kalian untuk tampilnya. Kalau nggak ada,
Ya kita tinggal berapanya? Siap saya Ibu belum Ibu? Oh ya, silakan. Tinggal 12 menit lagi. Silakan. Izin Ibu, izin saya screen Ibu. Ya, silakan. Cik 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 cik. Izin Bu, apakah sudah terlihat Ibu? Ya, sudah. Digitalisasi video edukasi keselamatan dan pengendalian polusi debu angkutan galian C melalui pengembangan e-katalog di tolong tolong tambah kantor, Siap Bu? ditambah kantornya instansi apa? Oh, siap Ibu, ditambahkan Dinas Perhubungan Ibu. Ya, di Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala. Siap Ibu. Oke. Ya, next lagi silakan. Izin Ibu, untuk latar belakang, kemarin saya koordinasi sama mentor Ibu. Kemudian saya diarahkan untuk ditambahkan RPJMD, Renstra, kemudian dikaitkan lagi sama IKU Ibu. Baru kita kaitkan sama, dikaitkan dengan aktualisasinya Ibu. Oke. Udah dikaitkan berarti ya? Siap, sudah Ibu. Coba next lagi. Siap Ibu, untuk kondisi saat ini Ibu, metode yang digunakan itu masih bersifat konvensional Ibu atau manual, seperti penggunaan media cetak yang terbatas atau sosialisasi lisan Ibu yang jangkauannya itu tidak menyeluruh. Akibatnya ketidakpatuhan pengemudi terhadap standar keselamatan dan prosedur penutupan bak angkutan yang masih rendah. Kemudian yang berdampak langsung pada polusi udara dan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya, Bu. Kemudian data menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan galian C di Kabupaten Donggala itu cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah izin usaha pertambangan atau IUP di wilayah Kabupaten Donggala itu tercatat mencapai sekitar 36 izin tambang galian C yang masih aktif. Selain itu, data lain juga menunjukkan bahwa jumlah izin pertambangan di Kabupaten Donggala itu pernah mencapai lebih dari 50 izin meskipun tidak semuanya berstatus aktif dan memenuhi ketentuan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Dari sisi transportasi, akibat aktivitas angkutan material galian C itu didominasi oleh kendaraan angkutan barang berupa truk. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah armada angkutan truk yang beroperasi di Kabupaten Donggala itu mencapai 6.478 unit itu pada tahun 2023. Selain itu, secara jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Donggala mencapai sekitar 90.000 unit pada tahun 2025, yang menunjukkan tingginya mobilitas kendaraan di wilayah tersebut. Sehingga diharapkan tersedianya media edukasi yang efektif dan inovatif serta berbasis digital yang mampu menjangkau secara luas, mudah diakses, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengelola tambang dan pengemudi terhadap pentingnya keselamatan transportasi dan pengendalian polusi debu. Dengan adanya media digital seperti e-katalog, informasi itu dapat diakses secara sistematis, menarik, dan kemudian akan berkelanjutan, Ibu. Oke, coba kita langsung ke APKL. Coba. Halo, ya lanjut ya APKL ya. Ini APKL-nya, Bu. Ya, coba diagram fishbone, oke. Bacakan diagram fishbone-nya, tolong. Untuk diagram fishbone-nya,
yaitu belum optimalnya media edukasi keselamatan transportasi dan pengendalian polusi debu pada angkutan galian C di Kabupaten Donggala yang disebabkan oleh masih digunakannya metode konvensional atau manual. Yang pertama itu adalah skill, yaitu rendahnya literasi digital, rendahnya digitalisasi digital pegawai. Itu masih banyak pegawai itu yang belum mahir mengoperasikan perangkat digital untuk edukasi dan pelaporan. Kemudian yang kedua, pemahaman teknik sopir yang rendah. Minimnya pengetahuan supir truk mengenai batas tinggi muatan dan tonase yang diizinkan atau odol. Kemudian sistem, metode sosialisasi. Metode sosialisasi saat ini masih mengandalkan metode manual atau konvensional seperti surat edaran yang jangkauannya itu sangat terbatas. Kemudian yang kedua yaitu pembaruan data. Belum adanya sistem informasi digital yang memudahkan pembaruan materi edukasi jika ada regulasi yang baru. Kemudian surrounding, yaitu budaya kerja lokal. Anggapan bahwa muatan berlebih itu adalah hal yang normal demi efisiensi biaya angkutan atau kejar setoran. Kemudian dampak sosial masyarakat. Sering munculnya keluhan warga Donggala terkait debu dan kerusakan jalan akibat angkutan barang tersebut. Kemudian surprise, yaitu minimnya media edukasi, yaitu tidak tersedianya alat peraga atau brosur fisik yang memadai di titik-titik lokasi. Kemudian ketidaksediaan platform digital, yaitu belum adanya sumber data terpusat seperti e-katalog yang menyediakan akses regulasi secara cepat. Kemudian safety, paparan polusi debu, yaitu kurangnya kesadaran untuk menutup bak muat dengan terpal yang kedap debu. Kemudian pelanggaran dimensi dan muatan berlebih. Kebiasaan memuat material melebihi kapasitas bak truk yang membahayakan pengguna jalan lain. Jadi buku ini untuk alternatif penyelesaiannya Ibu atau Oke, lanjut sekarang di tabel rancangan. Semua udah analisa masuk semua. Silakan. izin Ibu untuk rencana kegiatan aktualisasinya. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan aktualisasi atau habituasi di tempat kerja. Tahapan kegiatannya yaitu konsultasi dengan mentor. Yang kedua, mengumpulkan referensi. Yang ketiga adalah validasi dengan mentor. Kegiatan yang kedua adalah penyusunan e-katalog. Tahapan kegiatannya yaitu desain infografisnya, kemudian integrasi digitalnya. Yang ketiga adalah instrumen feedbacknya. Kegiatan yang ketiga adalah validasi dan uji. Tahapan kegiatannya adalah masukan dari rekan kerja, kemudian simulasi QR-nya. Yang ketiga adalah finalisasi kontennya Ibu, atau finalisasi e-katalognya. Yang keempat adalah melakukan sosialisasi. Tahapan kegiatan yang pertama adalah edukasi para sopirnya, kemudian panduan menggunakan QR-nya, kemudian distribusi QR-nya. Kemudian kegiatan yang kelima adalah evaluasi. Kemudian tahapan kegiatan yang pertama itu adalah kumpulan feedback-nya, kemudian disusun sebuah laporan, kemudian kegiatan yang terakhir itu adalah konsultasi hasilnya. Selanjutnya, untuk jadwalnya Ibu, saya belum tambahkan tanggalnya Ibu, nanti saya sesuaikan kembali Ibu. coba naik dulu di kegiatan terakhir. Coba naik dulu di kegiatan terakhir. Evaluasi ya. Boleh nggak evaluasi ini ditambah monitoring dan evaluasi? Izin Ibu, tidak terdengar Ibu. Cek kedengaran. Halo. Siap Ibu, terdengar Ibu. Ya, coba ditambah di bagian kelima ya, ini monitoring dan evaluasi. Oh siap Ibu. Nah,
Kemudian, ini pada monitoring dan evaluasi. Coba turun pas ini, kamu harus kasih nomor dong di tahapan kegiatan. 1, konsultasi dengan mentor. 2, harus ada nomor. Saya tidak bingung. Coba. Siap, Ibu. Nah, bagian kelima ini, monitoring dan evaluasi kan kumpulkan feedback. Dia harus menggunakan referensi kerja, mengumpulkan, ya, mengumpulkan feedback. Output atau hasilnya adalah terkumpulnya rekap data, ya. Siap, Ibu. Itu jangan lupa kasih nomor, ya. 1, mengumpulkan feedback. 2, Siap, Ibu. terkumpulnya rekap data, ya. Semua harus kayak gitu. Siap, Ibu. Kemudian saya lihat di sini hubungan dengan ASN berakhlak. Punyamu hanya rata-rata berapa punyamu ini? Rata-rata 2, nggak boleh ya. Dia minimal Siap, 2, Ibu. 3, tambahin lagi 1, nanti kamu dimarahin loh. Siap, Ibu. Nanti saya tambahkan, Ibu. Tambahin 1, minimal 3, maksimal 7. Tapi segera nanti kalian analisa dulu ya. Apakah pada kegiatan itu ada hubungannya dengan core value atau nilai ASN berakhlak yang poin keberapa? Oke? Siap, Ibu. Jangan hanya 2 ya. Siapa namanya? Saya nggak kelihatan lagi nih. Siap, Ibu. Nanti saya tambahkan, Ibu. Nanti saya Ya. sesuaikan kembali, Ibu. Oke deh, yang lainnya udah benar. Tinggal di rancangan aktualisasi itu penomoran pada tahapan kegiatan, ya. Kemudian pada output yang dihasilkan, jangan hanya laporan akhir, dokumentasi, nggak boleh ya. Dia Siap, harus Ibu. menggunakan kata kerja. Ini kayak menyusun laporan. Output yang dihasilkan tersedianya laporan akhir, ya. Siap, Ibu. Nah, kayak konsultasi hasil. Tambahlah sedikit, mengumpulkan konsultasi hasil. Outputnya apa? Tersedianya hasil konsultasi, ya, supaya penguji itu tidak bingung tentang langkah-langkah di tahapan-tahapan kegiatan dan hasilnya. Oke? Siap, Ibu. Nanti saya bahasakan kembali, Ibu. Saya sesuaikan, Ibu. Iya. Nah, karena ini dalam bimbingan saya terakhir sebelum kita tampil ya, kemarin bab 3 dan bab 4 sudah saya bagikan soft file-nya. Belum, Ibu. Baru bab 1, bab 2. Oke. Untuk jadwalmu ini udah bagus nih. Ya, nanti tinggal dilengkapi tanggalnya ya. Daftar pustaka, penulisan Siap, Ibu. margin kiri dan kanan itu diperhatikan. Ya. Siap, Ibu. Oke. PowerPoint ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Slide pertama judul, slide kedua profil, slide ketiga latar belakang, slide keempat penapisan menggunakan APL, slide kelima diagram fishbone, slide keenam rancangan aktualisasi itu. Kemudian slide ketujuh adalah jadwal tentatif. Nanti silahkan dibuat saja karena yang pegang kendali nanti di ruang ujian adalah saya. Jadi ingat adik-adik sekalian bahwa pemaparan itu hanya 5 menit. Ya. Nah, boleh di stop share dulu. Siap, Ibu. Ya, silakan di stop share. Nah, teman-teman, yang pertama, kalau di dalam ruang Zoom ini ada yang merasa satu mentor, dua peserta WhatsApp, itu akan diberlakukan panel. Nah, yang kedua, tidak semua yang maju di hari ujian itu sesuai jadwal. Sudah. Jadi siapa saja yang mentornya bisa mengisi di pagi hari, meskipun jadwal dia di siang hari, kami bisa majukan selagi mentornya siap dan penguji. Oke? Ya, jadi jangan nanti, ternyata jadwal saya jam 1, berarti saya boleh masuk join nanti di jam 1:30. Tidak ya, teman-teman. Jadi siapapun
Kalau mentornya sudah ready, segera melapor ke PIC, ya, semua tidak sesuai dengan jadwal yang nanti kalian dapatkan di lapangan. Oke? Yang berikutnya jangan tegang, ya. Bagaimana adab-adab menjawab, siap, baik, akan saya perbaiki, terima kasih, Bapak, siap, siap salam, ya. Lebih humanis, ya. Kalau merasa hasil rancangan aktualisasi perlu dijelaskan, ya silakan. Maksud saya adalah seperti ini, gitu ya. Oke, kemudian dulu. Pastikan pakaian kalian itu seragam sampai bawah, ya. Karena beberapa penguji biasa coba posisi berdiri, ntar bawahnya kolor doang, ya kan, bingung lagi ya. Jadi di hari ujian itu silakan. Apa lagi ya? Ya, nanti di bab ini di bab 3 dan 4 saya tolong diingatkan di WhatsApp ya, biar saya share di salah satu dari kalian. Mungkin Wise ya. Wise nanti saya kirim bab 3 bab 4-nya. Baik, Ibu. Oke, waktunya sudah selesai ya. Untuk pemaparan bab 3 bab 4 Wise saya kirim sekarang ya. Kalau nanti ada yang tidak dipahami, boleh japri atau kita diskusi di grup tentang bab 3 bab 4. Oke ya. Baik. Izin, Ibu. Ya, gimana? Untuk rancangan aktualisasi ini cuma bab 1, bab 2 atau bab 3, bab 4 juga? Kalau masih ujian rancangan, itu bab 1, bab 2. Ya. Makanya setelah jadwal tentatif itu, kenapa ada daftar pustaka? Karena di stop, belum ada implementasi di bab 3 dan bab 4. Setelah nanti kalian ujian rancangan, nanti akan ada perbaikan. Nah, perbaikan itu tolong dengan jelas kalian hubungi PIC, ya. Apakah harus dikirim ke sinergi atau masih harus dibaca oleh penguji? Karena tanda tangan dari penguji tidak diberikan kepada coach, kemudian saya bagikan ke kalian. Jadi penguji masih mau lihat lagi, benar tidak kalian melakukan perbaikan. Oke? Nah, yang berikutnya sebelum saya lupa, adik-adik sekalian, rata-rata setelah hasil ujian rancangan selesai, kalian tidak melakukan konsultasi dengan coach. Nah, padahal nanti itu ada permintaan dari penguji, apakah selama aktualisasi 40 hari itu kalian konsultasi dengan coach? Kalau memang ada, tolong tunjukkan buktinya. Buktinya apa? Kalian konsultasi by WhatsApp. Ya, 2 atau 3 kali saya rasa sudah cukup. Terus nanti konsultasi by WhatsApp itu kalian screenshot. Di screenshot itu juga dijadikan bukti nanti di lampiran. Oke? Baik, kita sampai sini paham? Paham, Ibu. Baik. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kalau sudah tidak ada lagi, saya kembalikan ke Pak Zainal, monitor Pak Yasin. Siap, Ibu. Ya, baik, ini udah tuntas Pak, kita berakhir di 14.30 ya Pak Zainal. 14.30 siap. Baik, oke semua teman-teman sehat selalu, jangan dulu kemana-mana, fokus perbaikan ya. Yang merasa ini tolong dianalisa kembali dari format depan sampai daftar pustaka sebelum dikirimkan ke sinergi. Karena kalau sudah dikirimkan ke sinergi, sudah tidak bisa dilakukan perubahan ya. Untuk PowerPoint-nya segera disediakan. Nah, kalau PowerPoint nanti akan masuk ke sinergi juga, silakan berhubungan dengan PIC ya untuk konfirmasi data-data yang harus dilengkapi. Baik teman-teman semua, sampai bertemu di hari Rabu ya kita ujian. Saya akhiri dengan lagi-lagi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Zainal. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih. Ya izin live Pak. Siap Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu,
Sekian pertemuan kita hari ini. Nanti apa yang sudah diarahkan sama Ibu Coach tadi, mudah-mudahan bisa diterima, bisa apa namanya, nanti sesuai arahan saja. Disiapkan saja mentornya, ready saja. Nanti karena biasanya itu tidak sesuai jadwal memang. Siapa yang sudah ready, kita langsung maju. Jangan lupa nanti PowerPoint-nya disiapkan juga. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, kita... Izin Pak, Ya, gimana? untuk nama pengujinya belum keluar itu Pak. Oh iya, nanti kita kirimkan untuk pengujinya. Tapi untuk Baik. pengujinya sudah ada, cuma belum kita ini apakah kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Nanti akan Baik, kita terima kasih Pak. sampaikan. Iya. Baik, masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada siang hari ini bisa bermanfaat dan menjadi menjadi bekal kita pada hari Rabu nanti. Sekali lagi terima kasih. Sebelum kita akhiri, silakan berdoa. Baik. Seluruhnya duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi berjuang. Selamat berjuang, sampai ketemu pada hari Rabu insya Allah. Terima kasih.